camat atau yang mewakili, yang kita hormati juga Bapak Kepala Desa yang sempat hadir, wabil khusus sani jamaah laki maupun bini yang mudah-mudahan penuh tiang keijanan sehingga Allah murah rezeki panjang umur, amin. Mudah-mudahan selaku penuh tiang sehadir yang kenasiban lumbar ke Mekah Madinah, mudah-mudahan penuh tiang sehadir yang keijanan syafaat tidak di yaumil kiamat, amin ya rabbal. Sehat jemaah? Alhamdulillah. Makin kemudian memperingati kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat peringati makin niki sampai jamaah adalah seorang rasul sandin pada barat rasul-rasul salain. Seorang nabi sandin pada gelar kemuliaan kaca nabi-nabi salain. Hingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunggu min anfusikum dari golongan yang pelungguh sak pada model yang pelungguh pada sak jadi manusia. Tapi kemanusiaan searah diri Nabi Muhammad dilihat pada merendah yang pelungguh sak jadi manusia biasa. Karena Nabi Muhammad ini itu basyarun la kal basyari. Manusia memang beliau lagu pada marak manusia sekali. Bukti alladzi ma wada'ilhu 'alal ardi qad. Allah minta agak Muhammad lalu oleh orang
para negara kembali. Lamun dengan baca ayat malam tiga sahonek tiga semula lamun baca Imam Ibnul Qayyim per ayat tiga lanjut isi ismuzat Allah. Kemudian lamun dengan baca Al-Quran lanjutan karena Allah sejawab maka lemak di dalam kubur perhuruf tiga yang datang jadi cahaya. Amin. Lamun dengan baca hadis melanjut karena Allah maka lemak di akhirat dia yang jadi syafaat. Amin. Lamun dengan baca qaul ulama yang lanjut karena Allah maka lemak dia yang berdatang keberkahan. Amin. Takut amin dia mau. Boleh kan? Hendak ngandung-ngandung dengan sepenuh kerja cuaca hujan amin ke. Nah Nabi Muhammad ini bersama jamaah pertama alladzi ma waqa'a zilluhu 'alal ardi. Nabi Muhammad ni seumur hidup dia nak baru nampak bayangan beliau di muka bumi. Nabi baca bayangan lemon baca. Nabi Muhammad seumur hidup ada lemon di dunia ini. Lamun dia menunggu berada di bawah terik matahari, di bawah panas, ada lemon. Lamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit pun bayangannya Nabi tidak ada di muka bumi. Kembali sampai jamaah karena lamun Rasulullah suhul elek gedenya berada di bawah panasnya matahari langsung redup cahaya matahari ini ke isi kembali kalah dengan berkat nurnya Habibuna Muhammad sallallahu. Saat kedua lamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngandut lamun bahasa kita tahu bahasa Arab setiap ini. Lamun ngandut Rasulullah mesare. Itu lamun ngandut tedam. Tapi tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi tanamu 'ainahu wa yang tidur hanya mata beliau saja, tapi hatinya Nabi tetap hidup berzikir kepada Allah, tidak ada putus-putusnya. Mata tertidur, akhir hidup berzikir kepada Allah. Lamun dia belum dalam berbeda. Oh, ini lamun Rasulullah tidur beliau berzikir. Ya Allah, beda kan Rasulullah ya? Beda. Sak kata dulu. Alladzi wulida maftuna. Nabi Muhammad waktu lahir beliau sudah berkhitan dari alam rahim. Waktu sunat dari alam rahim. Beda dengan Nabi Ibrahim. Dalam kitab tersebut Nabi Ibrahim ini berkhitan ketika berumur baru 10 tahun. Bapak, amun baru 10 tahun amun kesunat Nabi kadun kira-kira. Ibu denit kelelek tengah baik amun denit pikiran. Ya Allah, Nabi Muhammad berkhitan dari alam rahim langsung oleh Allah Subhanahu. Ketika baginda Nabi berkeringat sama merendam punggung dia, itu arah empuk, arah obsad lamun telah. Rasulullah juga beliau berkeringat, tapi keringatnya Nabi atyabu minan nafaqatil miskiyah, lebih harum
Jadi tizu mau ambung kan? Ya Allah, ampun bagi berat ambung. Mau beda dengan Nabi besar Muhammad. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta nisiru wadani anta misbah usuduri ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah ya Habibi ya Muhammad salafitani ya Muhammad ya Muhammad ya Imam Qiblataini ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu, cinta kepada Nabi Muhammad. Oh, itu, Ibu. Sayang kepada Nabi Muhammad. Sayangnya kepada Nabi Muhammad beri semangat. Nah, ini sebut kedua kan? Nah, bingung kan? Kita cinta keluarga wajib, cinta suami harus, cinta anak-anak pun juga wajib hukumnya. Cinta harta itu harus, tapi kecintaan kepada selain Allah, kecintaan kepada semuanya tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Bahasa Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikamnya beliau pernah berkata, "Mata razaqaka ta'ah wal ghina bihi anha fa'lam qad asbagha ilaika ni'amahu dhahiratan wa batinatan." Bahasa Imam Ahmad, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala nicanin kelubung dia dua nikmat, sampai dua nikmat niga. Pertama, nikmat dalam berbuat taat kepada Allah, nikmat dalam beribadah kepada Allah, dan yang kedua, yang ada dalam hati kita hanya sandaran kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun arah dua rasa niki, berarti kata Imam Ahmad ibnu Athaillah, Allah sudah berikan kepadamu nikmat zahir dan nikmat batin. Kan duit yang pelungguh kena alisa mau nikmat zahir dan batin gitu. Oh ternyata nikmat zahir batin ini tapi berupa harta. Nikmat zahir batin ini tidak berupa kemewahan, tapi yang berupa kebontangan malah ini. Lalu sak nikmat paling mahal
adalah nikmat yang mampu merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Nikmat ibadah apa enggak? Nikmat apa enggak? Baju. Coba makin ke keketuaan ini. Nyendan merebut lek masjid niki ngebang sembahyang asar. Hayya 'alas shalah. Den ngonek bapak kadus mengumumkan. Nama semeton jari dua saya kepen PKH wah datang. Nah, makin kira-kira beramean PKH atau masjid. Kali sekali PKH atau masjid. Woi kita terlebih di kades. Dapat menang. Lagu mula anak-anak banyak mau doa. Lagu simula ujian batin kita kepada Allah ini berat. Dia pun sekat mau ada nikmat dalam ibadah. Pantas Imam Ahmad bin Athaillah katakan, ketika dalam hatimu ada rasa nikmat dalam ketaatan kepada Allah dan dalam hatimu ada sandaran hanya kepada Allah dan keyakinan tentang Nabi Muhammad, maka itulah nikmat zahir dan batin. Bapak, makin pelungguh kita sembahyang zuhur dan kedai. Mau sedekah, mau terjaga kesenjuluan, tenasi kadudulan sipapunina, mau kandung kita. Sekolah kita sak sembahyang, dekor datang yo. Bekira-kira dengan pelungguh sembahyang Allah atau meo. Nyala nani pindah mana. Ternyata sampai jamaah sedikit cara Allah menguji keimanan kita kepadanya. Cukup dengan digetarkan hati kita kepada selain Allah, maka kacau sholat. Betul tidak? Ya Allah, coba kalau tak berhitung-hitung kira-kira aneh silakan. Mbak kira-kira luar sembahyang tetap khusyuk atau enggak? Jawab. Lamun iya luar sampai khusyuk sembahyang ya. Ini bapak atau kedoknya khusyuk doang Pak dia. Coba, mbak luar sembahyang tetap khusyuk kan enggak? Mbak. Saat kedua mbak luar zikir mikir. Mikir atau zikir? Mikir. Saat kedua, lamun arah kepek, mbak sak sedekahan atau sak simpan? Simpan berarti pelit-pelit baru mengelok. Sak simpan, okay? Saat keempat, mbak ibadah si pegawaian. Pegawaian, terima kasih. Lamun numpak pertanyaan dijawab niki arah pertama doan saat berkhusyuk. Sak kedua doan mikir, sak ketiga doan doan sak kesimpan si sedekah. Sak keempat senjuluk pegawaian si ibadah. Pertanyaan kelima, lamun dia model pegawaian yang nunggu kira-kira nyocok ke surga. Nah, kedua kita sama laku diri di antara surga. Apalagi kalau Allah yang hitung, apalagi kalau Allah yang bisa, apalagi kalau Allah yang lihat pertanggungjawaban yang tunggu. Aduh, gamak sang tipis harapan di antara surga. Tak keluar lagi. Lagu, nah arah hebat, arah lagu. Ia pun arah syafaat baginda Nabi Muhammad. Antal murtaja yauma zina isfa'lana ya khairal anam.
Demak dalam 10 menit ya. Nah, arah syafaat Nabi Muhammad di akhirat. Salat kurang, zikir kurang, sedekah kurang, ibadah kurang. Ia yang tempel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui syafaat beliau era akhir sampai dengan syafaat sampai jamaah. Ibarat kita punya sarung berduit londo bedah londo niki munir samun tempel Rasulullah. Kita sholat hancur sholat kita, itu yang ditempel sholat kita oleh Rasulullah. Kita punya baju sobek pakaian kita, itu yang dijahit oleh Rasulullah dengan syafaat. Maka nanti di akhirat orang yang disyafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya pakaian sendiri mau berlebih lama-lama di akhirat dia jauh pakaian Nabi yang disyafaat oleh Rasulullah. Maka pakaian kita adalah ibadah. Pakaian kita adalah amal soleh. Pakaian kita adalah kebaikan-kebaikan dalam hidup yang luhur. Ingat jamaah, dia nak cukup nikmat hidup niki hanya dengan sekedar nikmat zahir doang, nikmat lahiriah doang. Awal dasar ni. Bilang jelo, bilang malam, Nabi sin pesan awak itu makan dan minum. Kelema arwaru nyampa. Begale, bekalo kemalam, mendarat. Ndek mat hitung rokok, ndek mat hitung kopi, ndek mat hitung keciput. Niki makanan jasmani, makanan jasmani. Sementara rohani kita banyak yang lapar, roh sedikit rendah kepen makan dan minum. Rohani kita tidak pernah kita bersihkan, rohani kita masih kotor. Pantas ketika kita ibadah tidak ada nikmat dalam ibadah kita. Dengan sebab apa? Hati masih kotor. Betul? Betul? Lamun masih kotor akhir begini susah mau nikmat searah ibadah. Lagu kewajiban yang luruh ibadah saja kepada Allah, urusan diterima apa tidak itu urusan Allah. Lagu tetap tak berusaha berbeda hati angan teniki bersih, hati angan teniki sholat. Sehingga manusia cara makin aku raya luwih persis ibarat kunti saga keracunan. Jika kunti saga keracunan, luar musola kuning mulus lagu dalam dia toler. Arah dia manusia ini model. Arah ambil benar. Ambil contoh dengan beli kulkas ni, beli panas, dan beli tender, dengan beli motor ni, beli potret, ambil lagi tua beli potret, dulu sakit otak, kamu masuk solat motor, punya agama. Makanya kata Imam Haris Al-Muhasibi, bagaimana kita tahu kalau hati kita ini sudah bersih? Ada dua tanda masa beliau. Makanya mereka dengan sangat berjanji cara lain nama maulid Nabi sini. Nur tajalli sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba
Ibu, ibu, adot. Beta ke hati teniki bersih dua tanda. Mudahan arah diri peniki. Pertama, bahasa Imam Haris Al-Muhasibi tidak pernah mau sibuk untuk menilai perbuatan orang lain. Di luar milik repot yang sebut pegawaian batur. Berapa? Baru? Saya nak dia doang, ampun sengsara. Ya sangat benar doang. Angkat salah semama salah. Dia lupa dia kepintu bayi. Ketunde. Arah apa? Angkat kita. La ilaha illallah. Dia tidak mau repot, dia tidak mau sibuk mencari kekurangan orang lain karena mohon maaf akhir-akhir ni kita nabi sak susah sak sulit ni ke beraja agama kita murah beraja agama susah ini. Ndek nabi beraja kita sak sulit tidak, ndek nabi beraja besar sak sulit tidak. Lalu di akhir zaman yang paling sulit Bapak adalah kita belajar mengkaji diri kita sendiri. Ini susah lalu belajar kaji diri penyesal. Ngapa ngaji dengan jak bekerja? Ngapa nak menciri jemurah pun salah dengan doang nampak di dalam dirinya. Tapi kalau orang yang bersih hatinya, dia enggak ada waktu untuk menyebut kekurangan orang. Kenapa? Kekuranganku masih banyak. Dia enggak ada waktu menyebut dosa orang. Dosa saya masih banyak. Dia enggak ada waktu untuk menyebut kekurangan amaliah orang. Kenapa? Amalku belum tentu diterima oleh Allah. Sibuk dengan mengoreksi diri mereka sendiri, dia tidak ada waktu untuk mengoreksi keburukan-kekurangan orang lain. Ini benar saat pertama insya Allah bersih hati. Amin. Saat kedua, bintangnya bersih hati kata Imam Haris Al-Muhasibi yang kedua, dia tidak pernah terganggu dengan apapun penilaian orang kepadanya. Nah, ini yang susah. Kedua ini, tidak pernah terganggu meskipun dengan apa dia dinilai oleh orang lah. Orang mau demen silahkan, orang mau meri silahkan, dengan sak solah lalu angan silahkan. Mau diangkat 1.000.000 orang yang ingin mengangkat kita di dunia, lalu lamun Allah Ta'ala tidak ridho dan Allah tidak akan bisa. Ini apa? Meskipun 1.000.000 orang yang ingin menghancurkan kita, 1.000.000 orang yang memfitnah kita, 1.000.000 orang yang menggibah kita, kalau Allah tidak ridho untuk kita jatuh, demi Allah tidak akan terburuk kita. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Kita punya Allah.
Coba ulang. Allah, Allah, ketika kita menyebut ismul jalalnya, karena hati kita sudah dipegang oleh yang maha membolak-balikkan hati. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, konsep yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam hidup 3: Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Apa? Coba ulang. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jangan lepas Allah. Nabi pekayunan tunggu Allah dulu. Izin ke Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita punya hajat besar, kita punya keinginan besar, kita punya dosa besar. Ada Allah yang maha besar. Makanya jangan bilang ke Allah, ya Allah, masalahku besar ya Allah. Tapi katakan kepada kita punya masalah, wahai masalah, sesungguhnya aku punya Allah yang maha besar. Allah dulu, izin ke Allah, bangun tengah malam, hamparkan sajadah, menangis di atas hamparan sajadah. Disitulah batin kita akan tersentuh, akan dipeluk oleh kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba keluar tangisan air mata dalam sujud kita. Disitulah ada bahasa kerinduan dari kita kepada Allah, kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad. Agak tulis tengah malam, tulis tahajud, tulis menunggu dalam malam, tulis mana? Terus menek dia tahu nama tahajud. Deketin Allah, Allah dulu. Ya Rabb, izin ya Allah, hamba punya hajat begini. Ya Allah, jikalau Engkau ridhoi, ya Allah, bimbing hamba. Ya Allah, hamba ini punya toko, ya Rabb, sekiranya Engkau ridho, ya Allah, mudahkan hamba, ya Allah. Jangan lepas hamba. Mau buka toko, mau beli izin toko, ngone-ngone, jangan lupakan Allah, Allah lagi. Ya Rabb, alhamdulillah ya Allah, toko yang hamba cita-citakan sudah ada. Isinya alhamdulillah ya Allah, lagu ipat ke masih ujung duluan. Allah lagi. Ya Rabb, mohon bimbinganmu ya Allah. Setelah kita berhasil maupun tidak, Allah terus. Lihat bagaimana Rabi'atul Adawiyah, beliau katakan apa? Ya Allah, tidak apa Engkau bolak-balikkan hati hamba ya Allah. Enggak apa Engkau banting hidup hamba ya Allah. Banting hidupku ya Rabb, bolak-balikkan hatiku ya Rabb. Cuma satu yang hamba minta, jangan Engkau bolak-balikkan hatiku untuk melupakanmu. Enggak apa Engkau banting aku ya Rabb, enggak apa Engkau hinakan aku
selalu mengingat dan mendekat kepadamu ya Allah. Inilah hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kedua terakhir, wal ghina bihi anha. Yang kedua, apabila dalam hidup kita merasa cukup dengan Allah, kita merasa kaya dengan Allah, kita ada cinta kepada Rasulullah, kita ada rindu kepada Rasulullah, fa'lam, ketahuilah, kata Imam Ahmad, qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinatan. Itulah sesungguhnya Allah sudah berikan kepada anda nikmat zahir dan nikmat batin. Mudah-mudahan yang memiliki, amin ya rabbal alamin. Yang kan ia amalan yang berumur siang malam. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi ma fi qalbi Nur dalam hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu derajat yang mereka akan dipanggil oleh Allah nanti di akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai hambaku yang memiliki jiwa yang tenang kepada Allah, yang memiliki jiwa yang luar biasa, yang memiliki keterkaitan hati antara dia dengan Allah. Irji'i pulang, kalian kata Allah. Tepesilah tak oleh sida-sida Allah sampai jamaah. Kenapa Allah panggil mereka dengan panggilan kerinduan? Karena disitulah Allah yang ingin berjumpa dengannya. Karena mereka adalah orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia Allah jadikan syafaat sebagai Nabi pada hari kiamat. Mudah-mudahan sebelum kita keluar dari majlis yang mulia di masjid yang suci ini, mudah-mudahan dosa-dosa belum yang diampun oleh Allah. Mudah-mudahan semua hajat, semua keinginan baik di dunia maupun di akhirat, sebelum kita keluar dari masjid yang suci ini, semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ayo Bapak Ibu, kita ungkapin bahasa kerinduan kepada Nabi Muhammad. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, akan mengalir keberkahan
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan mensyafaat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apa yang salah itu datangnya dari diri tiap pribadi, mohon dimaafkan karena itulah kebodohan dia. Bisa sholat, bisa bagus, ia datang dari kasih Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bagus amalan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq wal hadi ila